Halo Sobat Tekno, balik lagi bareng gue Bel Clinton. Gimana nih kabar kalian? Semoga baik-baik aja ya. Sekarang di tangan gue udah ada Galaxy A32, smartphone teranyar Samsung yang baru aja dirilis di Indonesia minggu lalu. Jadi Galaxy A32 ini merupakan suksesor Galaxy A31 yang meluncur tahun lalu di Indonesia. Kalau lihat artikel-artikel peluncuran Galaxy A32 kemarin, ini menurut gue fitur sama harganya menarik banget nih di kelasnya. Apalagi desainnya yang katanya beda banget sama Galaxy A series lain. Jadi bedanya kayak gimana nih? Daripada penasaran sama desain HP ini dan isinya apa aja di dalamnya, mending kita langsung aja unboxing bareng-bareng. Nah ini dia kotak penjualan Samsung Galaxy A32. Jadi desain kotaknya ini bisa gue bilang 11-12 lah ya sama Samsung Galaxy A series lain. Jadi di sebelah kirinya itu ada bacaan Galaxy A32, di atas kosong, kanan juga kosong, belakang juga kosong. Nah, di bawahnya ini ada informasi varian. Jadi kebetulan varian yang gue pegang ini warna Awesome Black atau hitam dengan memori internal 128GB dan RAM 6GB. Nah, kita langsung buka aja kotaknya. Yang pertama dilihat itu, ini ada kotak bertuliskan Samsung. Ini biasanya isinya kartu garansi, casing, dan buku panduan. Kita lihat dulu ya. Wah, ternyata isinya cuma buku panduan sama garansi nih kayaknya. Ya nih, ini kartu garansi, dan ini buku panduan. Bisa dilihat nggak ada casingnya, jadi nggak dapet casing. Lalu di sini ada unitnya, Samsung Galaxy A32. Dan di sini juga tercantum fitur-fitur utamanya nih. Ada Infinity U Display, quad kamera, dan on-screen fingerprint. Lalu berikutnya kita juga dapat kabel data. Ini jenisnya USB Type-C. Kemudian ada juga SIM ejector di sini yang nempel sama kotak penjualan. Lalu kita juga dapat stiker IMEI. Kemudian kita juga dapat charger. Jadi uniknya nih, Samsung Galaxy A32 itu udah dapat kepala charger yang berdaya 15 watt. Jadi nggak seperti trio Galaxy S21 kemarin sebelumnya ya. Nah ini dia isi kotak penjualan Samsung Galaxy A32. Bisa dilihat sini nggak ada casing ya. Kita langsung aja bahas HP-nya. Jadi ini dia, Samsung Galaxy A32 dari bagian depan. Jadi HP ini tuh udah pakai Super AMOLED, layarnya 6,4 inci, resolusinya Full HD+, refresh rate-nya 90Hz, touch rate-nya 180Hz, brightness-nya 800 nits, dan layarnya udah dilapisi pakai Gorilla Glass 5. Di Galaxy A32, ini kalian cuma bisa ganti refresh rate 60Hz sama 90Hz. Jadi refresh rate-nya itu nggak bisa berubah sendiri, kayak di Galaxy S20 Ultra. Nah, kalau mau ganti refresh rate, kalian tinggal pergi ke menu pengaturan, lalu ke display, dan di sini pilih motion smoothness. Nah, ini kalau standar ini 60Hz, kalau high itu 90Hz. Kalau dipilih, just apply aja. Desainnya sendiri dia pakai Infinity U ya, bukan Infinity O. Jadi modelnya ini kayak pakai poni water drop. Nah, di poni ini tertampung kamera selfie 20 megapiksel. Beralih ke bagian belakang, desain Galaxy A32 ini mulai nyentrik di bagian ini. Jadi di sisi ini bisa dilihat kalau HP ini nggak pakai modul kamera kayak HP-HP biasanya nih. Jadi masing-masing lensa kamera ini terkesan langsung ditempelin di bodi ponsel, sehingga kelihatannya rata dengan bodi. Tapi beberapa tetap sedikit menonjol ya, jadi nggak rata sama cangkang. Kamera utamanya sendiri ada kamera 64 megapiksel, lalu ada kamera ultrawide 8 megapiksel, terus ada kamera makro 5 megapiksel, dan ada kamera depth sensor 5 megapiksel. Ngomong-ngomong soal bodi, bagian belakang ini kelihatan mengilap ya, tapi kalau diketok, bannya plastik bukan kaca. Ya masih terbilang mewah lah untuk sekelas ponsel mid-range. Karena mengilap, jadi punggung ini otomatis nggak ramah sama sidik jari. Tuh bisa dilihat sini, dia meninggalkan bekas sidik jari. Tapi nilai plusnya masih enak digenggam, dia cukup enteng. Udah bahas bagian depan sama belakang, kayaknya nggak abdol nih kalau nggak bahas bagian bingkai-bingkai ponsel ini. Jadi kita mulai dulu dari bagian kiri. Di bagian kiri ini ada slot kartu SIM sama micro SD yang bisa ditarik keluar menggunakan SIM ejector. Jadi bisa dilihat di sini, slotnya berjenis triple slot, dan kalian bisa pasang dua kartu SIM sekaligus yang berjenis nano ya, sama masang satu kartu micro SD dengan kapasitas hingga 1 TB. Kemudian di bingkai sebelah kanan itu ada tombol volume dan tombol power. Lalu di bingkai bagian atas itu cuma ada lubang mikrofon. Terus di bingkai bagian bawahnya itu ada lubang speaker, lalu ada port USB Type-C, ada lubang mikrofon, dan terakhir ada audio jack 3,5 mm.
Untuk performanya sendiri, Galaxy A32 itu udah pakai chipset MediaTek Helio Gen 80, dibekali dengan RAM 6GB atau 8GB, dan memori internal 128GB. Baterainya sendiri itu berkapasitas 5000 mAh yang mendukung fast charging hingga 15 Watt. Samsung sih ngeklaim baterainya kuat hingga 2 hari untuk pemakaian normal. Di samping performa, Galaxy A32 juga punya fitur-fitur pendukung nih. Pertama itu ada fitur NFC, lalu kedua ada optical fingerprint yang sudah ditanamkan di bawah layar, kemudian juga ada fitur game booster yang diklaim bisa meningkatkan pengalaman bermain game. HP-nya sendiri udah menjalankan sistem operasi Android 11 yang udah dilapisi tampilan antarmuka One UI 3.1. Galaxy A32 ini tersedia dalam varian warna biru, hitam, putih, sama violet. Nah, jadi violet ini perpaduan warna pink sama ungu ya, kayak Phantom Violet di Galaxy S21. Di Indonesia sendiri, Samsung Galaxy A32 dibanderol dengan harga 3,6 juta untuk RAM 6GB, lalu 3,8 juta untuk RAM 8GB. Oh ya, sebelum gue tutup, gue pengen tunjukin dulu nih, gimana sebenarnya kemampuan seluruh kamera di Galaxy A32. Begini kira-kira hasil fotonya. Kemudian gue juga sebenarnya penasaran sih, gimana si chipset Helio G80 ini dipakai buat main game. Jadi di sini gue mainin 3 game ya, itu ada PUBG Mobile, Genshin Impact, sama Mobile Legends. Gue juga pakai pengaturan developer setting yang bisa nunjukin refresh rate di layar ponsel. Jadi bisa diaktifin di menu setting, terus ada developer option, show refresh rate. Nih. Ketika diaktifin, nanti ada angka 90 muncul, yang menandakan gue sedang pakai opsi atau mode layar 90Hz. Untuk game PUBG Mobile, bisa dilihat frame rate yang mendukung itu cuma sampai ultra aja. Lalu, kualitas visualnya itu mentok di HD. Frame rate ultra ini cuma bisa dipakai di settingan graphics smooth sama balance. Nah, untuk kualitas HD, kalian cuma bisa pakai frame rate high. Bisa dilihat juga, game ini belum bisa manfaatin refresh rate 90Hz yang ada di Galaxy A32. Karenanya, angka refresh rate-nya ini cuma mentok di 60Hz, seperti bisa dilihat di angka di layar atas ini nih. Kemudian gimana nih pas dimainin? Ya, pengalamannya sih lancar-lancar aja ya. Jadi nggak ada hambatan pas gue mainin game ini. Oh iya, gue maininnya ini dengan settingan grafis smooth dan frame rate ultra ya. Lalu di game Genshin Impact, kualitas visualnya ini otomatis udah di set ke rata kiri, atau pengaturan grafis terendah. Pas gua mainin game ini sih pengalamannya lancar-lancar aja, alias nggak nge-crash. Tapi banyak stuttering dan nggak selalu mulus permainannya, terutama pas lu ketemu sama monster-monster. Sama kayak PUBG Mobile, game ini juga belum bisa manfaatin layar 90Hz yang ada di HP ini. Kemudian di Mobile Legends, game ini menariknya mendukung frame rate tinggi dan kualitas grafis high, tapi belum ultra ya. Nah, game ini juga uniknya mendukung layar dengan refresh rate 90Hz, seperti bisa dilihat di angka di pojok kiri di atas. Terus gimana nih pas dimainin? Nggak usah ditanya sih, lancar jaya, dan nggak ada stuttering atau hambatan kayak Genshin Impact tadi. Nah, sekian video unboxing dan hands-on singkat dari gue. Gimana nih menurut kalian? Apakah HP 3 jutaan ini layak beli? Kalau menurut gue sih, worth it aja ya kalau buat dibeli. Soalnya HP ini tuh udah punya fitur banyak, kayak ada NFC, terus layarnya Super AMOLED 90Hz, dan baterainya juga 5000 mAh. Gak lupa juga desainnya ini mewah, kayak flagship Samsung. Terus gimana nih kalau buat main game? Ya menurut gue ya lumayan oke lah kalau buat main game. 3 game yang gue coba tadi itu jalannya lancar-lancar aja. Tapi perlu diingat nih, untuk PUBG Mobile sama Genshin Impact, itu kualitas visualnya harus low kalau kalian mau mainnya lancar. Akhir kata, kalau kalian ada saran atau pertanyaan tentang HP ini, kalian bisa banget tulis di kolom komentar di bawah. Gue Berkintun pamit undur diri. Jangan lupa like video ini kalau kalian suka. Jangan lupa juga subscribe Kompas Tekno. Dan yang paling penting, jangan lupa jaga kesehatan. See you on the next video.